Nah, dalam konteks pemenuhan kebutuhan ekonomi, bapak diberi tugas untuk itu, ibu menanti diberi tugas di rumah, tetapi itu bukan berarti ibu tidak boleh keluar, bapak tidak. Karena kerjasama itu ada. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Tafsir Al-Misbah. Di ruang keluarga kami lagi di halaman rumah teman-teman. Dan seperti biasa akan membicarakan topik-topik yang mungkin juga sering dibahas di keluarga Anda. Nah, hari ini topiknya soal ayah rumah tangga. Kita sering mendengar kata ibu rumah tangga gitu ya, tetapi ada pertanyaan nih, misalnya di salah satu yang kita bahas di buku Hidup Bersama Al-Quran, teman-teman, itu dari Pak Agus Rianto di Sukabumi, bahwa kita sering sekali mendengar bahwa seolah-olah yang di rumah itu ibu bekerja. Tentu Ella selalu bilang kalau ibu di rumah tuh ibu bekerja juga, karena banyak sekali tugas-tugas rumah tangga, tapi bapak itu bekerja di luar rumah. Nah, tapi memang pada masa-masa ini ada juga suami yang tidak mencari nafkah, tetapi lebih berfungsi atau mengambil posisi mengurus rumah tangga. Bisa macam-macam di alasannya. Banyak teman-temannya Ella sendiri, misalnya istrinya belajar di luar negeri, suaminya mendampingi, dia ngurus anak dan sebagainya. Nah, bagaimana sebetulnya pandangan Islam tentang ini? Apakah Islam mendukung? Apakah itu menyalahi kodrat? Atau apa tuntunan-tuntunan agama dalam konteks ini? Iya, sudah. Pertama dulu, perkawinan itu digambarkan atau baru sah kalau dalam akad perkawinan diucapkan salah satu dari dua kata. Kata pertama nikah. Nikah itu berarti penyatuan. Suami istri harus menyatu. Jangan suami penyatuan bukan hanya fisik. Penyatuan pikiran, penyatuan itu satu, diakatkan. Yang kedua, zawaj. Zawaj itu berarti keberpasangan. Kesaling silangan. Ya, jadi sama alas kaki. Betul. Tidak bisa kalau cuma satu. Dia berpasangan, tapi dia berbeda. Laki beda dengan perempuan, perempuan beda dengan. Tetapi tujuannya sama. Nah, dalam ke tempat yang sama. Ya toh? Nah, dalam konteks tujuan yang sama itu, kita mau lihat apa tujuannya. Tujuan perkawinan bermacam-macam. Kita ambil satu aspek. Ada tujuan ekonomi. Betul. Ya kan? Nah, sama-sama. Nah, tapi kemudian Al-Quran memberi tuntunan umum. Ibu itu lebih kasih dibanding bapak. Ibu itu melahirkan. Tidak mungkin saat melahirkan atau tahun pertama dia sudah sibuk di luar. Fungsi pengasuhannya sebagai pengasuh signifikan itu bagian dari kodratnya. Okay. Laki-laki itu kuat, tahan banting. Nah, dalam konteks pemenuhan kebutuhan ekonomi, bapak diberi tugas untuk itu, ibu menanti diberi tugas di rumah, tetapi itu bukan berarti ibu tidak boleh keluar, bapak tidak. Karena kerjasama itu ada. Betul. Jadi esensinya adalah tujuan dari sistemnya gitu ya, dan sistem keluarga itu ya. Sebetulnya ya memang kerjasama itu jadi dasar dari hubungan pernikahan. Ya. Jadi bapak tidak dapat kerja karena tidak ini, ibu dapat bekerja, silahkan. Itu ada rumus menyangkut pekerjaan perempuan. Pekerjaan wanita perlu bekerja kalau pekerjaan itu membutuhkannya atau dia membutuhkannya. Pekerjaan. Ya Pak? Satu kaya raya, tapi dia sebelum menikah itu nurse.
ada tetangganya yang mau melahirkan, tidak ada yang bantu dia, wajib. Ini ketika itu pekerjaan membutuhkannya, negara membutuhkan adanya tenaga kerja yang ini. Perempuan bagaimana? Ikut bekerja. Ya itu dasar ini. Jadi jangan harga mati, laki harus bekerja, perempuan harus di rumah, tidak. Jadi laki-laki bekerja di dalam rumah, lagi-lagi karena fungsi pekerjaan rumah itu juga banyak, laki-laki terlibat dalam pengasuhan anak walaupun dia bekerja di luar rumah pun itu semua bagian dari kerjasama ini. Jadi sebetulnya mungkin ya ayah itu ayah rumah tangga, ibu rumah tangga. Kalau ibu bekerja di luar rumah ya bukan berarti dia bukan ibu rumah tangga juga gitu ya. Ayah pun ya kalaupun dia bekerja di luar rumah itu bukan nggak ada urusannya sama tugas-tugas domestik rumah Ya tangga. itu sebabnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sebagian yang kita anggap sekarang pekerjaan ibu bukan pekerjaan bapak, justru Rasul kerjakan. Tahu bagaimana? Dia siapkan sarapannya sendiri. Ya toh, ada alas kakinya yang rusak dia perbaiki, ada bajunya yang sobek dia jahit. Ya toh, itu pekerjaan ibu itu. Dan sama sekali nggak malu, sama sekali nggak menyuruh, sama sekali nggak merasa itu sesuatu yang seharusnya dilakukan oleh istrinya, tetapi dilakukan sendiri. Itu ikut apa ya? Berarti ikut ambil peran bertanggung jawab menjalankan fungsi di dalam rumah tangga juga. Jadi keliru tuh kalau bapak mau ayo siapin sarapan. Ini kalau ini mau mandi ini nggak ada dong, siapkan sendiri. Ya. Jadi saling bagi tugas, saling mendukung supaya dua-duanya sukses dalam Itulah terjadi kerjasama. Ya toh. Assalamualaikum Mbak. Alhamdulillah proses klaim asuransi yang kemarin sudah selesai ya. Semuanya berjalan lancar. Terima kasih ya Mbak atas bantuannya. Waalaikumsalam Ibu. Sama-sama Bu. Menjaga amanah nasabah adalah prioritas kami. Memiliki asuransi adalah bentuk ikhtiar saya. Bukan karena takut, tapi karena saya ingin melindungi keluarga dari resiko finansial. Saya mempercayakan ikhtiar ini kepada Sun Life Syariah yang menerapkan prinsip syariah di produk asuransinya. Di Sun Life Syariah, saya mendapatkan apa yang saya persiapkan sesuai dengan yang dijanjikan. Agen saya pun memberikan pelayanan yang terbaik. Buat saya, ini bukan sekedar pekerjaan. Menjadi agen asuransi syariah adalah amanah dari Sun Life Syariah dan para nasabah. Dan amanah itu harus dijaga dengan penuh tanggung jawab. Di Sun Life Syariah, ikhtiar Anda kami jaga dengan amanah. Kak Fatih gimana Kak? Di generasi kamu udah jauh lebih terbuka kan? Akan tadi kan Jidu bilang kondisi bisa beda-beda, posisi itu juga nggak berarti kayak yang begini harus begini dan sebagainya. Di generasi kakak lebih terbuka nggak Kak dibanding generasi Mami atau generasi Jidu? Fleksibel sebenarnya dibanding generasi lalu karena memang pendapatan perempuan juga udah meningkat di dunia sekarang gitu. Udah Dan berkembang. tingkat udah berkembang. Hanya satu hal yang ingin ingatkan, pendapatan perempuan itu miliknya. Pendapatan perempuan miliknya. Ya toh. Lelaki berkewajiban membelanjai. Tidak boleh dia katakan, kamu sudah berhasil banyak, kamu ini. Tidak, itu tanggung jawab. Kalau dia mau beri, kalau dia mau ini, boleh. Tetapi tidak bisa dituntut. Dan dalam banyak konteks di mana perempuan yang bekerja di luar rumah gitu, itu kan ya kita tahu pekerjaan rumah tangga itu walaupun sulit itu ya nggak dapat kompensasi gitu kan. Bi, sebetulnya itu kalau perempuannya memang kemudian berkontribusi ke keuangan keluarga itu kalau pengalaman sih pasti banyak yang sebetulnya karena tujuan kerja sama tadi ya memang ingin membahagiakan. Satu hal lagi, kenapa agama menyatakan bahwa lelaki yang bertanggung jawab? Kita mau lihat itu ayam jantan dan ayam betina. Ayam betina pernah nyodorkan makanan buat ayam jantan? Tidak.
ayam jantannya mencari. Ya, jadi pada dasarnya memang bawaan lelaki itu harus memberi dalam konteks kehidupan ini. Itu agama begitu. Kita ini binatang, tapi binatang cerdas yang menyusui. Jadi kewajiban untuk menafkahi itu sebenarnya walaupun istrinya bekerja dan sebagainya itu enggak Dari Jangan segi hilang. kewajiban iya, tapi dari segi kerjasama Bisa jangan saling ada mengisi. perhitungan Iya, antara iya. dari segi kerjasama. Jadi walaupun istri bekerja tadi sebetulnya kewajibannya nggak gugur untuk si suami, untuk si ayah mempersiapkan, untuk ya. memberikan nafkah pada Nah, tapi keluarganya. jangan menuntut terlalu banyak. Sesuaikan tuntutanmu dengan kemampuan suamimu. Dan itu pentingnya si kemampuan komunikasi, pentingnya tetap saling menghormati, pentingnya tidak saling menyepelekan gitu ya peran yang satu atau peran lainnya. Karena banyak juga justru yang kebalik kan. Banyak situasi perempuan di rumah tapi kontribusinya ke keluarga itu nggak dihargai kan, Iya. nggak Padahal dihargai. itu sangat penting. Padahal sangat Ya, penting. Dan Rumah itu dinamai sakan, seakar dengan sakinah. Sakinah itu ketenangan. Ya toh? Istri harus menyiapkan rumahnya supaya menjadi tempat tenang setelah suaminya berada di luar menghadapi sekian banyak problem. Pulang ke rumah dia mendapatkan sakinah, ketenangan. Dan sejak masa Nabi pun itu sebetulnya contoh-contoh tentang perempuan yang bekerja itu cukup banyak ya, Bib? Banyak perempuan yang bekerja. Pada zaman Sayyidina Umar itu ada perempuan yang memimpin pasar. Tidak ada larangan buat perempuan bekerja. Dan itu cerita-ceritanya mungkin perlu perlu lebih sering kita sampaikan sambil tetap mendudukan tadi soal kerjasama, soal kewajiban dan peran sebagai suami dan istri dan peran sebagai ayah dan ibu di keluarga masing-masing. Terakhir dari Ella itu di satu sisi tadi dimungkinkan fleksibilitas, di sisi lain ada kewajiban dari laki-laki. Tapi kalau kita lihat data sekarang juga itu perceraian karena alasan ekonomi itu tinggi sekali. Jadi kalau lihat kasus-kasus sekarang tuh banyak banget sebetulnya perempuan yang kemudian ya karena lelah, karena memang merasa bahwa seharusnya diberi nafkah oleh suami itu kemudian memutuskan untuk bercerai karena ya kalau udah nggak bisa ngasih nafkah secara ekonomi itu nggak ada gunanya punya suami, kira-kira ekstrimnya Ya, seperti itu. perempuan. Sebagian perempuan ya ekstrimnya seperti itu, tapi itu pandangan yang makin lama makin Banyak. populer iya, dan yang mendukung tuh banyak banget Bi. Saya untuk kira itu. wajar. Nah, itu pandangannya Abi gimana? Abi bisa setuju, seorang yang tidak dapat melaksanakan kewajibannya secara wajar, wajar saja diteranya untuk berkata kita tidak cocok, wajar. Jadi nggak bisa dipaksa gitu ya Tidak sebetulnya. bisa hanya di sisi lain agama berkata yang paling dibenci Tuhan itu adalah Ya, perceraian. Betul. Jadi banyak upaya-upaya lain termasuk memahami bahwa memang agama itu menganjurkan kerjasama Iya. dan membenci perceraian sebelum kita kemudian memutuskan untuk bercerai. mengambil langkah-langkah itu. Oke, makasih Abi. Saya tahu banyak yang pasti punya pertanyaan lanjutan, tapi mudah-mudahan ini sekedar bisa jadi pemantik tentang situasi di keluarga masing-masing, sehingga kita juga tidak terburu-buru, kita juga membiasakan komunikasi seperti yang selalu kita bahas di episode-episode yang lain, dan bahwa
ketentuan-ketentuan yang mungkin sebelumnya kita anggap mutlak gitu ya, harus seperti itu atau Tidak. normalnya seperti itu, biasanya seperti itu dan sebagainya, itu sebetulnya sesuatu yang bisa disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan, sudah ikut belajar di Tafsir Al-Misbah hari ini. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.